Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah evaluasi sensori. Topik kita hari ini adalah mengenai statistik di dalam evaluasi sensori. Kita lihat sedikit atau kita kembali lagi sedikit ke analisis sensori. Analisis sensori ini adalah suatu teknik pengukuran untuk menilai mutu dari produk pangan. Analisis sensori ini menggunakan indera manusia untuk mengukur dan mengevaluasi atribut dari produk. Evaluasi sensori ini dapat bersifat objektif dan subjektif. Yang objektif misalnya untuk menjelaskan dan mengukur perbedaan dari produk, sementara yang subjektif contohnya ketika menilai suka atau tidak suka. Metode evaluasi sensori ada 3 jenis. Ada metode diskriminasi, deskriptif, dan afektif. Diskriminasi itu mencakup diantaranya uji segitiga, duo trio, 2 dari 5, uji perbandingan pasangan, dan uji ranking. Sementara metode deskriptif mencakup diantaranya analisis profil flavor, profil tekstur, dan KDA atau analisis deskriptif kuantitatif. Sementara uji afektif atau metode afektif itu mencakup diantaranya uji hedonik, uji skala, ranking preferensi, dan uji preferensi berpasangan. Ada beberapa catatan penting di dalam analisis sensori. Yang pertama adalah mungkin kita tidak mendapatkan hasil yang sama saat dilakukan pengulangan uji sensori. Nah, karena itu bagaimana cara untuk mendapatkan presisi atau ketelitian yang tinggi? Di sini kita perlu berhati-hati dengan faktor-faktor yang dapat berdampak negatif terhadap pengulangan analisis. Lakukan secara baik untuk mengurangi pengaruh atau efek dari kesalahan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, menggunakan orang yang tepat. Artinya di sini menggunakan panelis yang sesuai dengan tujuan dari uji sensori. Lakukan persiapan secara cermat, sajikan atau lakukan uji pada fasilitas yang sesuai untuk analisis sensori, dan gunakan desain percobaan yang benar. Nah, ini ilustrasi proses dari masalah sampai ke solusi. Jadi kita lihat di sini, ini ada klien yang memiliki masalah terkait dengan sensori pada produknya. Kemudian kita bertugas untuk menyelesaikan masalah tadi, untuk mencari solusinya. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan masalah yang terkait dengan sensori, maka kita perlu melihat apa kasusnya, kemudian memilih metode sensori yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah masalahnya terkait dengan uji objektifkah atau uji subjektif. Kemudian setelah kita memilih metode, lalu kita lakukan analisis sensorinya, data yang diperoleh kemudian diolah secara statistik, dan dari hasil olahan data secara statistik itu, kita dapat mengambil kesimpulan yang kemudian dapat dari penarikan kesimpulan itu dapat kita ambil solusi untuk memecahkan masalah sensori yang sedang dihadapi oleh klien. Nah, catatan lainnya di dalam uji sensori yang perlu kita perhatikan adalah bahwa manusia memiliki kemampuan berbeda di dalam
menilai variasi produk. Sehingga di sini penting untuk menguji kemampuan seseorang di dalam menilai variasi produk sebelum orang tersebut dipilih sebagai panelis. Ketua tim atau tim leader ini tidak boleh lupa untuk mengkalibrasi instrumen pengukuran. Jadi artinya jangan sampai si panelis ini kehilangan kemampuannya untuk menjadi instrumen pengukur. Ya, jadi harus selalu dilatih, latih, latih. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa uji sensori itu ada dua kelompok, uji objektif dan uji subjektif. Uji objektif atau uji analisis ini bisa dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu uji pembedaan dan uji deskriptif, sementara uji subjektif atau uji afektif ini sendiri. Nah, uji pembedaan ini digunakan saat Anda ingin memutuskan apakah ada perbedaan di antara sampel. Sementara uji deskriptif ini digunakan saat Anda membutuhkan deskripsi detail dari sampel yang dianalisis. Sementara uji afektif yang sifatnya subjektif ini digunakan ketika Anda meminta konsumen untuk memberi pendapat terhadap satu atau sejumlah produk. Nah, di gambar ini kita lihat jenis-jenis analisis sensori. Ya, secara garis besar ada dua, seperti tadi, ada metode analisis yang sifatnya objektif dan ada metode afektif yang sifatnya subjektif. Nah, metode analisis ini dikelompokkan lagi jenis ujinya tergantung pertanyaan atau masalah apa yang ingin dijawab. Ya, jadi kalau contohnya di sini, apakah ada perbedaan antar produk? Maka kalau itu yang menjadi pertanyaannya atau masalah yang ingin dijawab, maka uji yang dapat digunakan adalah uji perbandingan pasangan, uji segitiga, uji dua trio, 2 dari 5 contohnya. Lalu kalau misalnya pertanyaannya adalah, dapatkah produk diberi peringkat untuk intensitas dari satu atributnya? Nah, ini untuk menjawabnya dapat dilakukan uji ranking. Lalu kalau kita tertarik untuk melihat apa yang berbeda dan berapa besar perbedaannya dari produk ini dengan produk yang lain misalnya, maka ini dapat dilihat dengan melakukan uji profil atau dengan uji-uji QC. Sementara kalau uji afektif, metode afektif ini jika yang ingin dijawab atau yang menjadi masalah adalah apakah bedanya penting bagi konsumen. Nah, kalau seperti ini, maka ujinya adalah uji konsumen, misalnya uji preferensi dan uji penerimaan. Berikutnya kita lihat cara mengukur respon sensori. Berdasarkan pada skala pengukuran, ada 4 jenis data, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Ya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kita lihat data nominal terlebih dahulu. Data nominal ini sampel dibagi menjadi beberapa kelompok dengan nama yang berbeda, tetapi tanpa urutan tertentu. Misalnya, nama buah-buahan, apel, jeruk, pisang, atau contohnya yang lain adalah warna pisang, hijau, kuning. Nah, data nominal ini adalah jenis skala yang paling sederhana. Bisa dalam bentuk nama saja, ya, untuk data nominal, bukan angka. Contohnya
gender, yaitu pria atau wanita, kemudian buah-buahan, pisang, mangga, jeruk, dan seterusnya. Lalu pengelompokan objek data ke dalam grup atau klasifikasi atau kategori pada data nominal ini terlepas dari atau tidak memiliki urutan tertentu. Ya. Jadi angka-angka hanya menunjukkan label atau kategori nama dan bukan nilai dari angka mereka. Contohnya, nomor rumah, jumlah pemain sepak bola, misalnya. Atau untuk identifikasi aroma khas saus tomat. Jadi yang nomor 1 itu aroma buah, diberi nomor 2 jika aromanya manis, 3 jika aromanya pedas, dan seterusnya. Contoh berikutnya adalah yang merupakan data nominal itu adalah klasifikasi. Misalnya kelompok dapat diterima, tidak dapat diterima. Nah, data ordinal. Data ordinal ini data atau angka yang menunjukkan urutan atau peringkat atau ranking. Ranking atau pemeringkatan tidak menunjukkan besarnya perbedaan antar sampel. Ya, jadi jarak atau rentang antar sampel tidak harus sama. Contohnya, tingkat pendidikan, ranking atau peringkat di kelas. Ya. Jarak atau rentang atau interval antara juara 1, juara 2, dan juara 3 itu tidak harus sama. Tapi dia ada rankingnya. Ada juara 1, 2, 3. Tapi berapa besar interval antara juara 1 dengan juara 2 dengan juara 3 itu tidak harus sama. Nah, data ordinal ini biasanya digunakan untuk uji-uji yang berorientasi pada konsumen, itu uji preferensi, dan yang berorientasi pada produk, misalnya untuk penilaian intensitas. Panelis biasa diminta untuk mengklasifikasikan sampel berdasarkan urutan penggunaannya, misalnya lemah, sedang, kuat. Data interval. Data interval ini mengurutkan sampel berdasarkan nilai interval tertentu dari suatu karakteristik atau penerimaan atau preferensi. Data interval ini menunjukkan tingkat perbedaan di antara sampel. Ya. Jadi panjang interval di dalam skala itu harus sama. Contohnya ketika kita mengatakan perbedaan 5 cm antara 150 cm dan 155 cm itu adalah sama dengan 5 cm perbedaan antara 15 cm dan 20 cm. Nah, contoh-contoh data interval itu adalah data suhu, IQ, atau nilai hasil belajar atau nilai ujian. Data interval ini tidak memiliki nilai 0 absolut. Ya, contohnya suhu 0 derajat bukan berarti suhunya tidak ada, tapi nilainya 0. Skala kategori dan skala garis adalah dua jenis skala sensori yang diperlakukan sebagai skala interval. Berikutnya kita lihat data rasio. Data rasio ini mirip dengan data interval kecuali untuk nilai 0. Titik nolnya pada data rasio ini menunjukkan bahwa karakteristik tidak ada. Nah, contoh data rasio adalah data umur, tinggi, dan berat. Di dalam data rasio, skala 6 itu sama artinya dengan 2 kali skala 3. Panelis menggunakan angka-angka yang menunjukkan seberapa besar, kuat, atau lemah suatu stimulasi dibandingkan dengan stimulan sebelumnya. Itu kalau data rasio. Nah, data rasio ini jarang digunakan untuk uji penerimaan atau preferensi,
karena memerlukan training atau pelatihan. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat jenis-jenis skala respon. Pada gambar paling atas itu pengelompokan buah, apel, pir, pisang, itu berdasarkan jenis buahnya, ini menghasilkan data nominal. Kemudian pada contoh data ordinal, ada 3 jenis roti yang di-ranking berdasarkan banyaknya taburan mesis dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Ini data ordinal. Dapat kita lihat di sini bahwa jumlah mesis, taburan mesisnya antara yang paling banyak sama yang paling sedikit itu intervalnya tidak sama. Ya, dari 3 roti tadi. Kemudian kalau yang ketiga itu 3 minuman ini membentuk skala interval, di mana mereka dipisahkan berdasarkan interval yang sama dari 1 unit sukrosa. Ini kita lihat di gelas pertama, sukrosanya gula batunya ada 3, yang berikutnya ada 4, berikutnya lagi 5. Jadi intervalnya sama. Kemudian pada yang bawah, ini contoh untuk skala rasio, ditunjukkan bahwa komponen volatil dari kopi pertama hanya 3/4 dari komponen volatil di kopi kedua dan hanya setengah dari kopi ketiga. Jadi ini saling dibandingkan. Nah, metode pengukuran respon sensori itu ada klasifikasi, grading, ranking, dan scaling. Nah, dari klasifikasi ke scaling itu kompleksitasnya makin besar. Kita lihat klasifikasi dulu. Klasifikasi atau grouping atau pengelompokan. Di sini sampel dikelompokkan berdasarkan cara nominal. Panelis diminta untuk memilih atribut yang menjelaskan stimulus yang dirasakan. Contohnya, untuk mengklasifikasi produk minuman, panelis diminta untuk memberikan tanda contreng di depan kategori sampel yang diuji. Ya, jadi apakah minuman tadi ada rasa sweetnya, rasa manisnya, asam, malty, dan seterusnya. Tidak ada standar untuk pengelompokan atau pengukuran berdasarkan klasifikasi. Ya. Jadi hasil dilaporkan dalam jumlah orang yang menilai atau memberi tanda dan dihitung berdasarkan frekuensi. Istilah yang tepat harus dirumuskan terlebih dahulu dan biasanya untuk panelis yang tidak terlatih digunakan istilah-istilah yang umum. Pemilihan istilah ini direkomendasikan berhubungan dengan sifat fisik dan kimia dari produk, sehingga mudah bagi panelis untuk melakukan penilaian. Yang kedua, metode pengukuran dengan cara grading. Grading ini dilakukan oleh expert, ya. Biasanya untuk evaluasi produk konsumen. Grading digunakan untuk menentukan tingkatan mutu produk. Tujuannya melindungi konsumen dari produk-produk berkualitas rendah tetapi harganya tinggi. Sebagai contoh, grading dilakukan untuk kopi, teh, rempah-rempah, mentega, ikan, dan daging. Skala yang digunakan biasanya 4-5 tingkatan. Contohnya superior, ekstra, reguler, dan reject atau ditolak. Yang ketiga, ranking atau pemeringkatan atau pengurutan. Di sini, sampel disusun berdasarkan urutan dari intensitas atribut tertentu. Contohnya, pemeringkatan dari 4 sampel yogurt berdasarkan tingkat keasamannya. Contoh yang lain, pemeringkatan 5 sampel sereal sarapan berdasarkan preferensi. Ranking ini menggunakan skala ordinal
dan urutan peringkatnya tidak dapat digunakan untuk mengukur intensitas atribut sampel ataupun untuk membandingkan intensitas atribut antar sampel. Signifikansi dinilai dengan uji chi-square atau uji Friedman. Ranking ini dapat dilakukan secara cepat, hanya perlu sedikit pelatihan. Syaratnya panelis harus terbiasa atau familiar dengan atribut yang diuji. Kemudian scaling atau penskalaan, ini menggunakan angka atau kata untuk mengekspresikan intensitas atribut, ya, sweetness, hardness, softness, atau reaksi terhadap atribut tertentu, misalnya terlalu lunak, cocok, terlalu keras, dan seterusnya. Jika Anda menggunakan kata-kata untuk scaling, maka agar dapat dianalisis secara statistik, kata-kata tersebut harus diubah menjadi angka berskala. Misalnya, dari angka 1 sangat tidak suka sampai angka 9 yang artinya sangat suka. Metode penskalaan dapat menggunakan 3 tipe data yang berbeda, yaitu skala kategori, skala garis, dan skala rasio atau skala estimasi besaran atau ukuran. Kita lihat skala kategori atau rating. Ini adalah nilai atau tingkat atau rating intensitas dalam bentuk skala numerik. Dia merupakan data ordinal dan tidak mengukur tingkat perbedaan antar skala. Jadi skala 6 di skala kategori atau rating ini tidak sama dengan 2 kali skala 3. Ini contoh bagaimana kita mendeskripsikan skala kategori. Bisa dengan angka, bisa dengan skala kategori, bisa juga dengan skala kategori dengan kata-kata. Di sini adalah contoh skala kategori yang lain. Kemudian skala garis atau scoring ini menghasilkan data interval. Ini menggunakan garis, ya, dengan tanda batas di ujungnya atau berjarak 1,25 cm dari ujung, digunakan untuk mengkuantifikasi karakteristik. Panjang garis yang paling sering digunakan adalah 15 cm. Berikutnya, skala estimasi besaran atau ukuran. Ini menggunakan skala rasio. Skala rasionya ada 2, dengan modulus dan tanpa modulus. Kalau yang dengan modulus, di sini sampel pertama dinilai terlebih dahulu, kemudian sampel berikutnya dinilai dengan nilai yang proporsional terhadap nilai sampel pertama. Di dalam contoh di sini, cookies yang dicicip pertama kali diberi nilai kerenyahan 25. Kemudian, semua sampel yang dinilai berikutnya itu nilainya berdasarkan proporsi nilai 25 dari cookies pertama. Jadi misalkan jika kerenyahan sampel setengah dari kerenyahan sampel pertama, maka nilai kerenyahan sampel adalah 12,5. Lalu skala rasio yang tanpa modulus di sini, ini sampel pertama diberi nilai oleh panelisnya, jadi tidak ditetapkan seperti yang dengan modulus tadi. Lalu sampel berikutnya
dinilai secara proporsional dengan nilai sampel pertama. Jadi contoh di sini, cicipi sampel cookies yang pertama, kemudian panelis memberi angka atau nilai untuk sampel yang lain berdasarkan proporsi dari nilai sampel pertama yang telah dinilai sebelumnya. Nah, jenis skala ini kategori, ini sifatnya diskrit dan data ordinal. Kemudian skala garis, ini continue, datanya rating. Dan yang rasio atau estimasi besaran atau ukuran ini proporsi. Demikian kuliah kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu minggu depan.